Kalaupun bapak ibu ingin berbuat baik, ingatlah pepatah orang-orang tua, berbuat baik itu berpada-pada. Ditengok-tengok betul dulu. Jangan gara-gara perbuatan baik kita, misalnya gini Bu ya, dulu di Jalan Ponegoro itu kan tidak ada orang minta-minta macam sekarang Bapak. Gara-gara apa? Terlanjur pertama dikasih makan, dikasih uang, besusun Bu, tiap Jumat dari ujung Ponegoro sini sampai ujung Ponegoro sini. Memang mereka tidak ada minta taruhnya karung, nah, seolah-olah orang pergi kerja lah Pak, memulung, pakai baju robek-robek, duduk sedih-sedihkan muka, nah, itu jadinya gara-gara pertama dikasih. Kenapa ramai pengemis di lampu merah? Karena dikasih. Kalau ndak itu ndak juga Bu, datanglah orang Bantala 1000 ndak bisa bikin kita kaya Ustaz, ndak bisa juga bikin kita miskin, betul. Tapi mengemis itu nular. Ada yang jual tisu di lampu merah, ada yang dijual koran, ada yang mengemis. Kalau ibu kasih pengemis nih, yang tukang koran sama yang jual tisu nih mikir jadi enak kita ngemis lagi, tinggal gini dapat 2000. Awak jualan belum tentu laku lagi, laku 3 nih untung 2000. Itulah yang membuat banyak orang jadi pengemis tuh. Jadi ini berbuat baik tapi juga harus diperhatikan. Nah, perempuan pelacur yang masuk, yang dihitung Allah, diampuni Allah dosa, itu berarti artinya jangan pernah remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi tindakan itu itulah yang menyelamatkan kita dari neraka. Tapi ingat, kalau binatang itu berbahaya, janganlah ibu kasih makan. Ini kadang salah mengerti kan Pak kan? Ular masuk rumah jangan dibunuh, kita harus berakhlak baik sama ular, kita yang dipatuhnya nanti Bu. Maka Rasulullah menganjurkan kala jengking, ular jumpa dalam rumah, bunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah udah berhasil dia menjatuhkan lawan Bu. Pedangnya jatuh, kemudian lawannya jatuh. Mau dibunuhnya, ingat dia pesan Rasulullah, tidak boleh membunuh orang dalam keadaan takut atau dalam keadaan lemah. Datang yang lawannya ini, ngapa kau tak jadi bunuh aku? Bunuhlah aku. Maka kata Ali, tegak kau dulu baik-baik, aku kasih pedang kau baru kita ulang balik. Kalau aku membunuh kau dalam keadaan seperti ini, aku berdosa. Terkejut musuh lawannya ini Pak, aturan perang mana pula ini Ali? Itulah aturan dalam Islam, kami tidak boleh membunuh orang dalam keadaan lemah. Tegaklah kau dulu. Langsung masuk Islam langsung. Itu dalam keadaan perang masuk Islam, orang langsung dibuatnya. Nah, inilah kemuliaan akhlak. Kedua, yang dihukum di kubur itu orang yang suka mengadu domba. Wa inna ba'dakum ilallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang gemar mengadu domba dan memecah belah antar sama saudara. Kan banyak kita nih Bu, kadang Bang, aku bukan mengadu-ngadu nih Bang ya, Bapak tuh sering betul cerita buruk tentang abang aku, kan berkawan kan tidak enak aku Bang. Itu pengadu domba tuh Bang, walaupun kata-katanya ramah tuh. Jadi kita sekarang ini menuju 2024 nih, ini banyak mengadu-ngadu domba nih Pak. Banyak yang mengadu-ngadu domba nih. Kalau sempat hati-hati kita masuklah kita dalam hal ini, sehingga terkenalah kita pada ancaman Allah akan disiksa dalam kubur karena gemar mengadu domba. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana kita tahu Pak, bahwa tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi itu, yang merupakan tujuan Rasulullah itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dia tidak bisa dipisahkan Pak. Orang yang sholatnya sudah rajin, akhlaknya buruk, akan sia-sia di sisi Allah.
Orang yang akhlaknya baik, tidak pula ibadah juga sia-sia di sisi Allah. Kita tahunya dari mana, Bu? Seperti yang hadis yang pernah juga kita bacakan, seseorang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat rajin puasa sunnahnya, rajin sholat malamnya, tapi mulutnya suka menyakiti tetangganya." Maka kata Rasulullah, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikannya dan dia ahli neraka. Itu Pak, patokannya itu akhlak itu lah Pak. Kemudian datang lagi sahabat bertanya, ada seorang wanita ya Rasulullah, sholatnya biasa saja, sedekahnya biasa saja, dan sikapnya suka baik kepada orang. Maka kata Rasulullah, perempuan itu ahli surga. Nah, jadi tidak bisa patokannya kalau kita udah rajin ke masjid, rajin sholat nih pasti masuk surga, belum tentu juga rupa lagi Pak, kalau akhlak kita buruk. Tapi ibadah biasa saja, akhlak baik, insya Allah menjadi ahli surga. Jadi patokannya itulah tuh. Jangan sampai tersia-siakan Bapak Ibu yang sudah rajin ibadah kena dalam masalah akhlak, dan orang yang sudah baik akhlaknya jangan sampai pula dia tidak ibadah. Karena memang banyak Pak di masyarakat kita nih, ke masjid tidak pernah, tapi baik Pak, tidak pernah nipu orang, amanah, cuman sayangnya dia tidak mau sholat, itu kenanya. Adalah orang ke masjid bukan main rajinnya lagi. Saya ingat dulu ibu-ibu ngadu, suami saya itu paling rajin dengan ceramah Ustadz, tapi paling kasar mulutnya di rumah. Kan heran juga tuh Pak, kalau pergi pengajian macam ikan salai matanya Ustadz, membelalak dia mendengar tuh. Rupanya tidak juga masuk gitu Pak. Jadi inilah yang harus kita waspadai. Ternyata Islam ini sangat meninggikan orang-orang yang sudah rajin ibadah dan berakhlak mulia. Jangankan itu Bu, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Ya'la Sya'dan bin Aus radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Kita itu disuruh Allah untuk berbuat baik, sudah diatur oleh Allah caranya terhadap segala sesuatu. Kita harus berbuat baik. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Ada sahabat Rasulullah Bu, ini kambing, diasahnya pisau dekat kambing itu Pak. Apa kata Rasulullah? Kau mau membunuhnya 2 kali? Enggak Rasulullah, nanti sekali aja. Kalau sekali aja kenapa kau asah pisau dekat dia? Kalau dia asah pisau berarti sudah membunuhnya yang pertama tuh Pak, ketakutan dia Bu. Sedangkan itu aja diatur Bu. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan baik, tajamkan pisau itu supaya cepat dia ada kematian. Jadi bukan berarti berbuat baik itu tidak usahlah kita sembelih lagi kambing nih, kasihan kita harus berbuat baik. Tidak mungkin lah, itu tidak korban-korban orangnya dia Pak kan. Kasihan lah mau menyembelihnya. Tapi sembelihlah dengan baik. Ini kalau saya lihat Bu, kenapa lah darah sapi kurban, kambing kurban ini lama busuknya di masjid Pak. Di rumah potong ratusan sapi yang dipotong tidak ada yang busuk. Rupanya panitianya banyak yang kurang ilmunya Bu. Di depan sapi itu ngasah pisau tuh Pak, tuh mengental darah sapi itu, dibuat takut dia nampak pisau tuh. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa busuk baunya setelah apa itu Pak, karena banyak sapi itu yang mati ketakutan Bu. Kemudian kata Rasulullah, jangan menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Kita karena keterbatasan lahan, menyembelih dekat sapi yang lain tu lah tu. Apa nak tambah busuk darahnya Pak, dia ketakutan matinya. Jadi kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Dalam perang Bu,
Dalam perang aja akhlak Islam tinggi, Pak. Pakai aturan ketat, Bu. Serang orang yang menyerang kalian, yang tidak menyerang tidak boleh diserang. Kemudian jangan mengganggu dan menyakiti wanita dan anak-anak. Dalam suasana perang aja berakhlak orang Islam ini. Kemudian tidak boleh menebang pohon, merusak rumah ibadah, merusak hasil panen milik mereka. Tidak boleh mengotori air. Ketat aturannya itu. Kemudian tidak boleh membunuh lawan yang lari dalam keadaan takut atau dalam keadaan lemah. Siapa yang melebihi apa yang kusampaikan, kata Rasulullah, aku tidak bisa memohonkan ampun baginya di sisi Allah. Hati-hati loh orang berperang. Jadi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah udah berhasil dia menjatuhkan lawan, Bu. Pedangnya jatuh, kemudian lawannya jatuh. Mau dibunuhnya, ingat dia pesan Rasulullah, tidak boleh membunuh orang dalam keadaan takut atau dalam keadaan lemah. Datang yang lawannya ini, ngapa kau tak jadi bunuh aku? Bunuhlah aku. Maka kata Ali, tegak kau dulu baik-baik, aku kasih pedang kau baru kita ulang balik. Kalau aku membunuh kau dalam keadaan seperti ini, aku berdosa. Terkejut musuh lawannya ini, Pak. Aturan perang mana pula ini, Ali? Itulah aturan dalam Islam. Kami tidak boleh membunuh orang dalam keadaan lemah. Tegaklah kau dulu. Langsung masuk Islam langsung, Pak. Itu dalam keadaan perang masuk Islam orang langsung dibuatnya. Nah, inilah kemuliaan akhlak. Itu juga kita, bukan, kalau misal di masjid menegur orang, tegurlah dengan baik. Saya ingat, Pak, pas di kamar mandi ada orang kencingnya berdiri, laki-laki nih, Bu. Datang yang satu ini ngomong, padahal tidak kenal, Pak. Cara dia menegur tuh, berdiri kau kencing, lenting-lenting lah air tuh ke celana kau, itu yang kau bawa sembahyang. Yang dibilang dia betul, Bu, cuman caranya tidak berakhlak, Pak. Nah, kita tidak kenal, digitukan orang tuh kan lain rasanya, Pak. Kencing berdiri itu, kalau selama orang tuh hati-hati, dia apa pula lah salahnya. Andai dia menjaganya, walaupun sebetulnya yang lebih baik itu adalah jongkok gitu. Karena terbukti laki-laki yang kencing jongkok maka dia terhindar dari penyakit prostat. Nah, kalau dia orang laki-laki sering kencing berdiri, nah itu yang menyebabkan dia kena prostat. Ketika dia mengeluarkan kencing, kakinya sedang menahan berat tubuh, nah itu yang membuat penyakit tuh. Badan kita ini berat, Pak. Kita kencing itu kan kita mengeluarkan hentakan kan, nah, itu yang membuat sakit tuh jadinya, Bu. Cuman walaupun begini hadisnya, kalau Bapak ke mall tempat kencingnya berdiri, janganlah jongkok di situ, Pak. Nah, itu tidak mungkin jongkok tuh bergantung lah kita jadinya, macam beruk lah jadinya nanti, Bu, kan. Terlalu mengamalkan hadis lah, Pak, kan. Oh, suruh jongkok, Pak, nanti jongkok patah tuh gawat tuh, Pak. Ada, ingat saya dulu Ustadz pembimbing umroh, Rasulullah tuh makan pakai tangan, pakai jari. Memang itu sunnahnya, tapi tidak semua makan tuh pakai jari. Disuruh jamaah makan sate pakai jari, makan sup pakai jari. Panas nih Ustadz, terserah Ustadz, berdosa lah kata jamaah. Jadi terlalu makan pakai semua pakai jari. Sup mau pakai jari, Pak. Ndaklah ada dibuat orang gitu. Sate pakai jari itu enggak juga. Jadi kalau kita ini jangan pula terlalu tekstual namanya, Pak. Jangan terlalu tekstual. Pernah juga saya melihat orang menegur orang tidur di masjid. Nggak sembahyang kau Islam ndak? Apalah sampai ke situ lah, bangunkan aja orang tuh baik-baik itu, kan. Bangun-bangun waktu sholat dah masuk, ini ndak. Bapak ini menghambat hidayah nih, kata orang. Orang udah mau aja dia ke masjid udah senang dulu tuh, kecuali dia tidur selalu di masjid tuh, iyalah tidak sembahyang. Tegurlah dengan cara yang baik. Jadi inilah akhlak dalam Islam, membunuh dengan baik.
Jika kalian menyembelih, maka lakukan dengan baik. Hendaklah seorang kalian di antaranya mengasah pisaunya, menenangkan hewan sembelihannya. Ibaratnya Bu, kalau menyembelih hewan tuh sambut dia, jadi menyambut kematian tuh dengan indah. Sama dengan orang yang dihukum mati di Arab Saudi itu Bu, bukan tahu-tahu duduk langsung di apa tuh Pak, dibikin ngantuk dulu Bu. Caranya bagaimana? Dibacakan riwayat hidupnya dulu. Nah, itu sengaja tuh Pak. Jadi dia itu udah tenang jiwanya, nampak tegini kepalanya Bu, baru dia Pak. Jadi dia tuh ndak dalam keadaan apa? Sengaja dibikin ngantuk, bosan dia dulu. Nah, makanya kalau orang-orang di pengajian Bu, cara membuat orang ngantuk tuh baca buku dari awal Pak ya. Nah, itu ngantuk jamaah dibuat. Jadi kata istrinya, bagaimana cara menidurkan anak Buya? Masalah saya tengok Buya kalau ceramah di masjid mudah tertidur orang, baca aja buku ngantuk orang tuh, tertidur lah orang tuh. Sedangkan orang yang berjanggut aja tidur saya buat, kata Buya nih, apalagi anak bayi Pak kan. Jadi Bu, memang dibacakan tuh memang ngantuk Pak. Kemudian udah dibaca riwayat hidupnya Bu, kesalahan apa yang dia buat, sengaja tuh Pak dilamakan. Nah, nanti pas nampak tegini dia barulah dipancung. Dan ternyata hukuman mati dalam Islam termasuk hukuman mati yang paling manusiawi di dunia. Awalnya kan ditentang orang Pak. Kalau di barat kan pakai kursi listrik Bu. Rupanya parah kursi listrik itu lagi Pak, menyiksanya sampai setengah jam. Baru mati orang, sudah kena sentrum tuh 35 menit sudah itu baru dia mati. Berapa tersiksa itu. Itu ada lagi masuk ruang gas Bu, masuk dia ke dalam di apakan gas, lebih parah lagi. Sementara hukuman Islam tidak separah itu. Nah jadi marahlah dengan baik, itu artinya maksudnya Pak, kita bukan tidak boleh marah, bukan nak marahlah dengan baik, menegurlah dengan baik. Nah ini indahnya ajaran Islam nih. Nah kita mungkin pernah mendengar seorang wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing dan tidak dia kasih makan. Itulah akhlak dalam Islam nih Bu. Dia tidak memberi makan dan dia tidak pula melepaskan. Masalah ngurung kucing aja Pak, begitulah Islam nih baiknya Bu ya. Ini kucing makan ikan dilempar sama ibu nih, sampai kejang-kejang kucing tuh. Berapa harga ikan sepotong tuh Pak kan? Ngeri-ngeri Bu, kejam-kejam rupanya ibu-ibu Pak. Ikannya dimakan, waduh, meregang nyawa kucing tuh dilemparnya gitu. Nah ini bagian dari akhlak sebetulnya Pak. Hanya sepele, mengurung kucing aja masuk neraka. Nah itulah sia-sianya ya Bu ya. Makanya ini bukan hanya ke kucing aja sebetulnya Bu, ke binatang apapun ya, kalau ngusirlah dengan baik. Jangan sampai menyakiti seperti itu pula. Nah kalau kita ingat lagi Bu ya, ada kata Rasulullah pas Rasulullah pergi ziarah makam. Kemudian kata Rasulullah, di dalam kubur ini ada orang yang sedang disiksa bukan karena dosa besar. Terkejut sahabat Pak, disiksa gara-gara apa ya Rasulullah? Kencing yang tidak dibasuh. Sepele Pak. Karena kata Rasulullah, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Kebanyakan orang disiksa di kubur gara-gara kencing yang tidak dibasuh. Cobalah Bu, kalau tahu orang hadisnya mungkin tidak berbau WC itu. Ini kadang tengoklah Pak, sampai kata orang kalau ke masjid cari WC, cari aja baun yang paling pesing, disitulah dia tuh. Sampai gitu kata orang, saking busuknya WC masjid tuh gitu Bu. Ya orang kadang jarang mau menyiram tuh Pak. Menyiram tidaklah banyak, makan tak apa-apa Bu, makan kaos kaki basah, kain terendam 3 hari, tidak mau dia nyiram. Kalau makan jengkol tuh kan ngeri Bu, kencing tuh Pak. Siramnya harus banyak seharusnya tuh. Kemudian mencuci kemaluan.
Jadi ternyata Bu, bahayanya apa? Kenapa banyak perempuan kena kanker serviks di Indonesia? Karena cebok yang tidak bersih. Mencuci itu tidak banyak, padahal kita tahu Bu, kalau kencing anak laki-laki, bayi laki-laki kena di baju, tinggal dipercikkan air, suci dia Bu. Tapi kencing anak perempuan tidak ada, langsung cuci Pak. Buka baju cuci jadinya. Jadi kita tahu berarti lain kandungan kencing anak perempuan nih, makanya kalau dia cebok tidak bisa sikit airnya gitu Pak. Mencuci itu betul-betul bersih. Pak, ini gara-gara cebok. Nah, laki-laki banyak kena kanker kelamin itu salah satunya adalah karena kencing yang juga tidak dibasuh. Ini kan udah pernah saya sampaikan Pak. Kencing kita itu kalau tidak bersih basuhnya, kencing ini tajam Bu. Kita kencing dalam gelas, kita jemur di atas atap, jadi kaca kencing itu semuanya. Itu tuh kalau tidak bersih Pak, tuh kaca itu yang lengket ke dalam. Karena kencing kita tuh mengandung garam fosfat namanya Bu. Jadi kalau tes lah nanti Pak, betul tidak kata saya ini, jemur air kencing tuh kering dia jadi kaca. Itulah bahaya. Kalau sempat menumpuk apa ndak kena kita dibuatnya Pak. Itulah makanya dihukum orang dikubur karena kencing yang tidak dibasuh. Yang kedua yang dihukum dikubur itu orang yang suka mengadu domba. Wa inna ba'dakum ilallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang gemar mengadu domba dan memecah belah antar sama saudara. Kan banyak kita nih Bu, kadang Bang aku bukan mengadu-ngadu nih Bang ya, Bapak tuh sering betul cerita buruk tentang abang aku, kan berkawan kan tidak enak aku Bang, itu pengadu domba tuh Bang. Walaupun kata-katanya ramah tuh. Jadi kita sekarang ini menuju 2024 nih, ini banyak mengadu-ngadu domba nih Pak. Banyak yang mengadu-ngadu domba nih. Kalau sempat hati-hati kita masuklah kita dalam hal ini, sehingga terkenalah kita pada ancaman Allah akan disiksa dalam kubur karena gemar mengadu domba. Kemudian di sisi lain, ini hadis yang lainnya apa Bu? Rasulullah mengatakan ada seorang pelacur perempuan nakal yang diampuni dosa-dosanya karena memberi minum anjing. Minum anjing aja Pak. Tadi dikurung kucing, masuk neraka dia. Tetapi sebaliknya pelacur ngasih minum anjing, tanda baik dia tuh Pak ya, diampuni Allah dosa-dosa. Artinya sama binatang najis pun kita berbuat baik masih dihitung oleh Allah. Nampak anjing letih-letih kasih dia minum, terhitung akhlak mulia di sisi Allah. Apa misal macam ngasih makan kucing. Saya kalau nengok orang sering ngasih makan kucing tuh Pak ya, itu pemurah rezeki juga tuh Pak. Karena yang dikasih makannya kan makhluk Allah juga. Cuman dalam kita membuat baik sama kucing nih, tengok juga dia Bu. Saya ingat dulu betul juga orang nih ya gitu. Tidak selamanya perbuatan baik itu akan baik untuk orang lain. Ibu nih punya rumah makan, ibu yang sebelah nih suka melihara kucing, baik dia sama kucing tuh, tapi kucing tuh selalu masuk ke rumah makan nih Pak. Tentu lama-lama ngamuk juga orang rumah makan nih gitu. Jawaban ibu rumah makan nih bagus. Itu kan saya melihara kucing, apalah salahnya? Ya ibu dapat pahala, saya dapat dosanya. Betul juga. Ibu berpahala, kucing saya dapat dosanya karena dia ngambil apa di sini, makan di sini. Kalau enggak kurung kucing ibu tuh. Ini sini orang makan, nanti dia buang kotoran, betul juga. Jadi kalau berbuat baik itu tengok-tengok juga. Misalnya ibu nih nampak kucing-kucing liar, ibu-ibu kasih makan, yang teraniaya orang dekat situ nanti Pak. Karena dia udah terbiasa di situ. Ibu tahu, saya waktu ke Langsa, di Langsa itu kan ada hutan mangrove Pak. Hutan mangrove itu
Saya heran kok ndak ada orang jualan di tempat wisata tuh. Pertama diam aja saya, Bu, kenapa ya kok ndak ada orang jualan, padahal sini kunjungannya ramai. Akhirnya beranilah saya bertanya setelah berputar sekian kilo. Saya tanya, tempat di sini bagus, kenapa ndak ada orang jualan? Atap orang bocor-bocor saya tengok, yang bekas-bekas jualan tuh, Bu. Jadi ini gara-gara pengunjung nih Ustaz. Di sini banyak monyet. Jadi pengunjung nih suka ngasih makan ke monyet. Sejak itu monyet tuh menjadi kewajiban, asal nampak orang harus ngasih dia makan. Habis orang jualan di situ dibuatnya. Jadi pengunjung yang berbuat baik, yang terniaya orang yang jualan. Jadi monyet-monyet tuh orang jualan Indomie mau tersuap dilarikannya piring tuh, Pak. Jahat. Habis Indomie di apanya, bukan aja Indomie, akhirnya setiap pengunjung yang lewat bisa dilarikannya tasnya, Pak. Ada waktu tuh duit diambilnya 3.500.000, Bu. Dia enggak lah pandai belanja. Kalau pandai belanja enak juga, enggak dibuang-buangnya duit itu, dibawanya ke atas pohon, dibuang-buangnya ke bawah, Pak. Handphone digigit-gigitnya udah hancur, buangnya ke bawah. Itulah, jangan gara-gara kita berbuat baik, ini buat baik nih, tapi akhirnya yang kena orang yang di sana jadinya, Pak. Rupa monyet tuh, Bu, adalah gengnya, Pak. Saya tanya lah tuh, Pak. Ini ada 2 geng nih Ustaz monyet nih. Kalau yang sebelah sini geng Freddy namanya. Kalau pakai geng lah, Pak. Dan mereka taat sama pemimpinnya. Di situ saya, Bu, yang pantas juga orang kadang-kadang kalau agak mada dibilang orang monyet kau, rupanya memang persis, Pak. Nggak mau dilarang, Bu, diusir sebentar datang dia balik, Pak. Memang mada, Pak. Wajar aja orang kadang tersebut mau anak monyet. Memang iya, Bu, merampas-rampas nih, Bu. Itu memang paling kuat mereka. Jadi kalaupun Bapak Ibu ingin berbuat baik, ingatlah pepatah orang-orang tua, berbuat baik itu berpada-pada. Ditengok-tengok betul dulu. Jangan gara-gara perbuatan baik kita, misalnya gini, Bu, ya. Dulu di Jalan Ponegoro itu kan tidak ada orang minta-minta macam sekarang, Bapak. Gara-gara apa? Terlanjur pertama dikasih makan, dikasih uang, besusun, Bu, tiap Jumat dari ujung Ponegoro sih sampai ujung Ponegoro sih. Memang mereka tidak ada minta taruhnya karung, seolah-olah orang pergi kerja lah, Pak, memulung, pakai baju robek-robek, duduk sedih-sedihkan muka. Itu jadinya gara-gara pertama dikasih. Kenapa ramai pengemis di lampu merah? Karena dikasih. Kalau ndak itu ndak juga, Bu. Datanglah orang bantalah 1.000, ndak bisa bikin kita kaya, Ustaz. Ndak bisa juga bikin kita miskin, betul. Tapi mengemis itu nular. Ada yang jual tisu di lampu merah, ada yang dijual koran, ada yang mengemis. Kalau Ibu kasih pengemis nih, yang tukang koran sama yang jual tisu nih mikir jadi enak kita ngemis lagi, tinggal gini dapat 2.000. Awak jualan belum tentu laku lagi, laku 3 nih untung 2.000. Itulah yang membuat banyak orang jadi pengemis tuh. Jadi ini berbuat baik tapi juga harus diperhatikan. Nah, perempuan pelacur yang masuk, yang dihitung Allah, diampuni Allah dosa, itu berarti artinya jangan pernah remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi tindakan itu itulah yang menyelamatkan kita dari neraka. Tapi ingat, kalau binatang itu berbahaya, janganlah Ibu kasih makan. Ini kadang salah mengerti kan, Pak, kan? Ular masuk rumah jangan dibunuh. Kita harus berakhlak baik sama ular. Kita yang dipatuhnya nanti, Bu. Maka Rasulullah menganjurkan kala jengking, ular jumpa dalam rumah, bunuh. Itu harus dibunuh, tapi jangan disakiti. Saya nengok tayangan, Pak, tikus ditangkap sama anak-anak muda, disiramnya pakai minyak tanah, dibakarnya, Pak. Aduh, itu jahat betul. Dan entah mengapa, Bu, tikus itu masuklah ke rumah anak yang membakar tuh bakar rumahnya jadinya, Pak. Itu balasannya kontan, Pak. Larilah tikus itu ke rumahnya,
Terbakarlah rumahnya. Walaupun mau membunuh, tapi bunuhlah dengan baik. Jadi kalau kita ini Bu, janganlah sampai karena berakhlak baik sudah itu semuanya serba dibaikkan gitu Pak ya. Ibu tahu kenapa orang tidak mau lagi membantu orang-orang India dalam hal pangan? Di India itu mereka sangat berbuat baik Bu, sampai tikus pun dibikinkan tempatnya Pak. Jadi tidak ada gunanya dibantu. Panen padi dimakan tikus, dibiarin aja tikus tuh Bu, tentu malas orang bantu lagi. Dia tidak boleh bunuh tikus, adalah dewa tikus namanya kan, tidak boleh dibunuh Pak. Sapi udah ngeri bangkainya di sana, tidak ada temakan lagi sama burung pemakan bangkai ini Pak. Karena kan sapi tidak boleh dimakannya orang Islam sama orang Hindu di India itu tidak akan pernah damai Pak. Orang Islam sapi dimakannya, orang India sapi disembahnya, tentu ya berkelahi terus lah, pasti tidak cocok terus Bu. Nah jadi jangan sampai perbuatan baik itu akhirnya membuat dia susah sendiri. Jadi tikus tak boleh dibunuh di India Pak. Dibuatkan tempatnya itu Bu. Makanya tikus merajalela tuh. Kita makan, kita lem bagai Pak kan, kasih lem, macam-macam jebakan tikus terbuat ya, karena memang dia mengganggu, memang berbahaya tikus tuh, menggigit tidak terasa kabarnya Pak ya. Dia ada bius Bu, udah habisnya jempol orang separuh dibuat, dia tidak terasa, orang sedang tidur Pak. Dia punya bius, dia di biusnya digigitnya, bius digigitnya. Kemudian Pak, dalam hadis dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Artinya di sini apa Bu? Kita itu tidak akan mungkin lepas dari perbuatan buruk. Siapapun kita Pak, pasti ada, kita akan melakukan keburukan. Tidak mungkin kita nih baik total ya satu hari itu, pasti ada buruk. Nah karena itulah iringilah perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan baik. Banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan supaya keburukan kita ini habis. Sahabat Rasulullah itu Bu ya, selalu berdoa di pagi hari, ya Allah, aku sedekahkan diriku untuk dijelekkan siapapun. Jangan beri mereka dosa ya Allah. Sebab apa? Kita pun tidak akan bisa luput juga dari menjelekkan orang Pak. Baik sedikit ataupun banyak, minimal mendengar kadang sehari itu Pak. Jadi kita janganlah sok suci Bu, karena kan kalau kita menceritakan keburukan orang kan kebaikan kita pindah. Karena kita tahu kita pun tidak bisa luput dari itu, sedekahkanlah diri kita nih. Terserahlah siapa yang mau menceritakan aku, ya Allah jangan kasih dia dosa, karena kita pun payah terhindar dari itu. Susah. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, kita tuh tidak akan lolos. Jadi hadis ini sebetulnya Pak, ashabul hurudnya itu Bu, ada sahabat Rasulullah laki-laki, dia ini agak genit Pak. Jadi orang belanja di tempat dia, diolah-olahnya orang tuh, sampai diciumnya perempuan nih Pak. Bangkit menyesalnya Bu, itulah dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah aku hilap ya Rasulullah, aku ganggu perempuan, aku cium dia. Maka kata Rasulullah, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tapi ini janganlah ibu sampaikan kan anak ibu, nanti lain lah dia ngerti kan Mbak ya, enggak apa-apa, udah cewek lah, yang penting baik-baik aja kita. Nanti salah arti nanti Mbak kan. Maksudnya tuh kita ini pasti tidak luput dari perbuatan buruk. Setiap hari pasti ada, walaupun agak satu atau dua. Tapi mungkin tidak satu dua, 10-20 mungkin Mbak kan. Banyak kita ini melakukan keburukan. Yang tidak kita sadari aja kadang apa Bu, memanaskan motor pakai gas-gas Pak.
Nah itu mengganggu Pak. Kadang Bu ngontak dia ke gigi Pak, tambahlah pas gigi orang sakit makin kencang gasnya Pak, naiklah dia. Ada lagi yang memelihara ayam tidak dikurungnya, tetangga habis ngepel lantai teras Pak, berak balik ayam itu di sana, kan kita tidak tahu Pak. Banyak Bu kesalahan yang udah kita buat nih. Makanya kita tuh kadang ikut-ikut aturan-aturan yang disampaikan orang itu ada benarnya Pak. Misalnya di perumahan jangan memelihara ayam, jangan sampai membuat jemuran di depan rumah gitu. Kadang jemur di pagar orang lah Bu, celana dalam udah kuning-kuning tuh Pak, udah hitam-hitam, dijemur di depan rumah orang. Jadi adab-adab aturan di masyarakat itu sebetulnya bagus Bu untuk dilaksanakan itu Pak. Kalau enggak seperti itu, ada yang nanti yang ego dia Bu, ngapa pula dilarang, aku jemur di rumahku, mau ngapa kalian? Makanya banyak orang bertengkar Bu, jangan memarkirkan mobil di depan rumah tetangga, beli bahan bangunan jangan ditaruh pasirnya di jalan. Ini pasir ditaruh rumah tetangganya Bu, dia membangun di sebelah tetangganya yang azab dibuatnya. Banyak dosa nih Bu, sebetulnya Pak, yang kita buat sehari-hari. Makanya jangan kita itu menganggap diri kita ini suci, pasti banyak dosa. Nah kemudian Pak, bagaimana cara penghapusan dosa yang paling dahsyat tuh Bu ya? Nah, inilah diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini hadisnya juga masyhur kita dengar Pak. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, dan sahabat ini Bu orang-orang yang dahsyat ibadahnya. Tidak lama lewat orang habis berwudu menenteng sendal di tangan kirinya, masih basah nih. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Jadi Abdullah bin Amr bin As penasaran dia Pak. Pas orang dilewat, kata Rasulullah sebentar lagi akan lewat ahli surga. Padahal Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat yang mulia, tidak ada tersebut sama Rasulullah itu. Besoknya pas duduk di waktu itu juga, waktu sholat juga, lewat lagi orang itu, kata Rasulullah telah lewat ahli surga. Abdullah bin Amr makin penasaran ya, sampai 3 kali, sampai besok dia lewat tetap itu kata Rasulullah Pak. Abdullah bin Amr pun bangkit rasa irinya kepada orang itu. Sampai hari ini Bu tidak tahu riwayatnya siapa nama orang itu Pak. Padahal dia orang biasa, bukan pula dalam kalangan sahabat yang utama, tapi dijamin dia masuk surga. Selagi dia hidup aja udah dibilang Rasulullah telah lewat ahli surga. Iri Abdullah bin Amr. Nah salah satu iri yang dianjurkan itu Pak, iri terhadap amal yang dilakukan orang dan kita ingin menirunya. Pergilah Abdullah bin Amr bin As ke rumah laki-laki ini. Aku bertengkar sama bapak aku dan aku bersumpah untuk tidak masuk rumah selama 3 hari. Boleh enggak aku numpang tidur di rumah kau nih? Oh boleh, silahkan. Sampai diperhatikan ya Bu, enggak pernah sholat tahajud Pak. Hai, biasa orang soleh nih tahajud pasti nggak tinggal, enggak ada tahajud. Cuman asal berbelok badannya bertakbir dia, Allahu Akbar, belok nanti Allahu Akbar. Bangun subuh pergi ke masjid, sholat sunatnya minim, pulang lagi. Udah 3 hari diperhatikannya, biasa aja ibadah dia, tidak ada yang istimewa. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, sebetulnya aku tidur di rumah kau nih karena aku selalu setiap kau lewat mendengar Rasulullah mengatakan telah lewat ahli surga, dan itu sampai 3 kali, dan kau yang lewat. Dan setelah aku tidur di rumah kau, tidak ada aku melihat amalan kau yang istimewa, biasa aja semuanya. Apa sebetulnya amalan yang mengantarkan kau ke surga nih? Dijawab oleh orang ini, kalau amalan aku seperti yang kau lihat.
tetapi aku tidak pernah iri hati kepada seorang muslim pun. Aku tidak pernah iri hati kepada seorang muslim pun atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan aku selalu berdoa sebelum tidur, ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan orang yang menyakitiku hari ini. Cuman itu amalannya. Abdullah bin Amr mengatakan apa, Bu? Inilah yang paling sulit untuk diamalkan. Tidak memiliki iri hati kepada sesama muslim. Bentuknya sepele nih, Bu, berat nih, Pak. Pasti kadang kita iri, entah nengok orang mesra sama suaminya, iri nengok anaknya berhasil, macam-macam yang membuat kita iri dalam satu hari itu. Iri sama dengki ini kan beda. Menghilangkan iri ini yang berat, karena iri itu, Bu, dia tidak suka dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Itu sakit hati dia ya. Tapi kalau udah dengki itu yang bahaya. Dengki itu, Bu, orang yang punya harta dia doakan supaya orang itu celaka, Pak. Itu yang bahaya. Kalau iri itu kita masih ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Beli mobil dia, kita beli pula mobil, Bang. Jangan sampai kita pula kalah sama dia. Itu masih iri baru, Bu. Itu aja udah enggak bagus, Pak, kan? Akhirnya kita memaksakan diri jadinya. Tengok anak dia beli ini, belikanlah anak kita, Bang. Yang malu nanti. Itu yang buat sakit hati itu, Pak. Sementara amalan yang tinggi itu apa, Bu? Tidak memiliki rasa iri terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Ini sampai diintipnya di jendelanya, Pak. Datang pasir, Bang, tengoklah, Bang. Udah merenov pula dia balik. Kemarin baru belakang direnovasinya, itu depan lagi. Itu loh orang iri itu, Pak. Abang jangan tidur malam ini, enggak, Bang, apa kita bahas harta siapa ini, dari mana dia dapatnya, jualannya per hari sekian ya, dari mana, duit orang dikajinya, Pak. Dari mana orang dapat duit, apa enggak sakit orang-orang iri itu. Nah, tapi kalau orang pendengki, itu mau mengguna-guna orang pun mau dia itu, Bu. Pokoknya orang yang berharta dia yang sakit hati, dan dia akan berusaha untuk merusak kebahagiaan orang tuh, biar sama-sama enggak dapat. Begitulah bahayanya orang dengki. Jadi ini berat. Bisa aja kita nih, Bu, ndak iri hati sama orang, itu udah dahsyat untuk menghapus segala dosa-dosa keburukan kita selama ini. Nah, itu tuh yang paling sulit tuh, Pak. Memang orang kadang, Bu, ya, di masjid aja kadang bisa iri melihat kelebihan orang lain, maka sering dijatuh-jatuhkannya yang lain gitu kan, sering tuh, Pak, kan. Tapi selama Bapak ini bagus masjid, Pak, kalian tak tahu. Itu tuh, Pak. Kok membanting terus, Bu, ke kiri terus ceritanya, tak pernah mau ke kanan. Nah, ini bagian dari amalan dari orang ini, sehingga dia mencapai derajat yang tinggi dan dia memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Nah, ini berat nih, Pak. Memaafkan tuh, Bu, akhlak yang paling tinggi dalam Islam, karena itu sulit untuk melupakannya, Bu. Untuk memaafkan orang itu amalannya sangat berat, Pak. Kemudian, Bu, ada di dalam hadis di sini disebutkan Rasulullah pernah menasihati Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Rasulullah, aku akan mengajarkanmu, nak, beberapa kalimat. Jaga Allah, niscaya Dia akan menjaga. Maksudnya itu apa, Bu? Apapun perintah Allah kau lakukan, maka Allah akan menjagamu. Jadi nasihat ini disambung oleh Rasulullah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi memang Rasulullah mengajarkan Abdullah bin Abbas ini, walaupun masih kecil, tapi kalau minta tolong pakailah jalurnya itu jalur Allah. Salah satu contoh, Bu, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Berarti kan kalau kita mau minta sembuh tuh dengan cara yang diridhoi oleh Allah, salah satunya sedekahlah kita. Tetapi memang iya, Bu, kalau orang banyak akhirnya menabung duit untuk biaya sakit,
Nah, nanti sakit-sakit payah. Nah, dia tidak tahu Pak, bahwa kata Rasulullah sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Berarti kan itu cara jalur Allah. Saya di dalam kitab ini dijelaskan Bu, ada seorang bapak-bapak kena batu ginjal, jadi menjerit-jerit Pak. Itu kan lain sakitnya tuh, batu ginjal nih Bu. Makan mual, badan tidak enak, mendingin. Batu lah namanya yang bersarang di badan Pak, menungkup-nungkup dia. Udah sakit kemana dibawa, tidak sembuh-sembuh. Anaknya udah risau Pak, apalah nih. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Begitu dia gajian, dicarinya fakir miskin Pak, tidak diterimanya gajinya itu Bu, dikasihnya seluruh gaji. Ya Allah, aku niatkan seluruh gaji aku ini aku sedekahkan, sembuhkan ayahku ya Allah. Disedekahkannya gaji, berarti kan besar tuh Pak. Disedekahkannya semuanya tanpa dia mengambil sama sekali. Pas pulang ke rumah bapaknya bukakan pintu, badan segar Pak. Kok bisa macam ini ayah? Itulah tadi sakit betul rasanya, ada yang rasa ingin keluar. Pas pergi ke kamar mandi, keluar batu tuh Pak, batu ginjal itu keluar, langsung enak badannya. Ah, itulah, jadi sedekah tidak bisa 2000 Pak. Kalau 2000 bersin yang sembuh Bu, selemo itu yang sembuh tuh. Ini sakit diabetes Bu, sedekah 2000, memang tiap subuh sedekah tapi 2000 Pak. Manalah sampai ke Allah 2000 tuh Bu. Anak kecil kasih 2000 nak mau dia sekarang Pak. Nah, jadi pakai jalur Allah kalau kita mau minta tolong kepada Allah. Itulah salah satu maksud dari hadis itu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Pakai jalur Allah yang disukai Allah agar pertolongan Allah sampai kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.